Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sewi Ananda dari kelas 4D Akuntansi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar, terminologi, dan klasifikasi kos. Sebagaimana disiplin ilmu yang lain, akuntansi manajemen juga memiliki beberapa terminologi khusus yang harus kita pahami agar memperlancar pemahaman kita dalam mempelajari topik-topik lain dalam akuntansi manajemen. Selanjutnya, setelah memahami beberapa terminologi penting dalam akuntansi manajemen, akan dikenalkan tentang konsep penetapan kos atau cost assignment pada suatu objek kos. Selanjutnya ada kos, biaya, dan rugi. Dalam membahas konsep dasar kos, perlu dibedakan antara kos, biaya, aset-aset, dan rugi. Yang pertama ada kos. Kos adalah nilai kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat bagi organisasi di masa yang akan datang. Setara kas turut dimasukkan ke dalam definisi karena tidak semua barang dan jasa diperoleh dengan mengeluarkan kas, tetapi juga dengan mengeluarkan aktiva selain kas. Selanjutnya ada biaya atau expense. Untuk memahami definisi dan makna dari biaya, kita perlu kembali lagi ke definisi kos. Kos terjadi untuk memperoleh manfaat di masa mendatang. Dalam suatu perusahaan yang berorientasi laba, yang dimaksud dengan manfaat di masa mendatang adalah pendapatan. Kos akan selalu timbul agar perusahaan memiliki barang dan jasa yang mana akan dipergunakan untuk menghasilkan pendapatan. Kos yang telah habis atau expired akan disebut biaya atau expense. Selanjutnya ada rugi atau loss. Apabila aset yang diberikan ternyata tidak menghasilkan manfaat apapun, ia tidak dapat digolongkan baik sebagai cost, biaya, ia akan langsung diklasifikasikan sebagai rugi atau loss. Selanjutnya ada objek cost dan penelusurannya. Tugas seorang akuntan dalam sistem akuntansi manajemen adalah mampu untuk mengukur dan menetapkan kos pada suatu objek kos. Objek kos atau cost object adalah segala sesuatu ketika kos bisa diukur dan diakumulasi. Oleh karena itu, objek kos dapat berupa produk fisik, jasa, pelanggan, lini produk, proyek, aktivitas, divisi, dan sebagainya yang menjadi kepentingan dan perhatian manajemen. Misalnya, jika kita diminta menentukan kos untuk memproduksi satu unit produk, maka unit produk itulah yang merupakan objek kos. Jika kita ingin mengetahui berapa kos pemeliharaan departemen teknik, maka departemen itulah yang merupakan objek kos. Kos dapat ditelusuri ke objeknya melalui 3 metode, yaitu metode penelusuran langsung atau direct tracing, metode penelusuran dengan menggunakan pemicu kos atau driver tracing, dan metode alokasi untuk jenis-jenis kos yang tidak dapat diobservasi secara langsung dan sulit ditentukan hubungan sebab akibat antara kos dan objeknya. Indirect cost merupakan kos yang tidak dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke suatu objek kos, sedangkan direct cost merupakan kos yang dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke objek kos. Mudah ditelusuri memiliki arti bahwa kos dapat ditetapkan dengan mudah dengan cara ekonomis yang memungkinkan. Ditelusuri secara akurat memiliki arti bahwa kos ditetapkan dengan menggunakan hubungan sebab akibat. Selanjutnya ada klasifikasi kos. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan sangat beragam, begitu pula dengan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, berbagai macam alternatif pemecahan juga beragam. Dalam rangka memilih salah satu alternatif terbaik ketika membuat keputusan, maka hanya informasi yang berkaitan dan relevanlah yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dari perspektif tujuan manajemen dikenal adanya konsep different cost for different purpose. Misalnya, klasifikasi kos berdasarkan fungsi kegiatan perusahaan akan bermanfaat dalam penyusunan laporan keuangan untuk umum. Berikut akan dipaparkan berbagai klasifikasi kos dalam pandangan akuntansi manajemen. Yang A, kos dipandang dari segi basis elemen produk. Yang pertama, kos bahan baku atau materials. Bahan baku adalah substansi utama yang digunakan dalam produksi dan akan ditransformasi menjadi produk setengah jadi. Lalu, produk jadi menggunakan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Seringkali terminologi untuk cost materials ini juga disebut sebagai raw materials. Raw materials lebih merujuk kepada segala jenis materials yang digunakan untuk produk jadi. Raw materials bisa termasuk materials yang sifatnya indirect maupun direct. Yang A, bahan baku langsung atau direct materials. Semua bahan yang dapat diidentifikasi dan dilacak dengan mudah pada produk jadi dan umumnya mempresentasikan cost materials terbesar pada suatu produk jadi. Contohnya adalah bahan baku kayu yang digunakan dalam perusahaan mebel, bahan baku pisang pada produk pisang goreng yang dihasilkan oleh toko jajanan pasar. Selanjutnya ada bahan baku tidak langsung atau penolong atau indirect materials.
Semua bahan baku yang digunakan dalam proses produksi yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung, bahan penolong merupakan bagian dari overhead pabrik. Contoh bahan penolong adalah paku dan lem kayu yang digunakan pada perusahaan mebel, minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng pisang goreng yang dihasilkan oleh toko jajanan pasar. Yang kedua ada kos tenaga kerja atau labor. Tenaga kerja adalah tenaga fisik atau mental yang digunakan dalam proses produksi suatu produk. Kos tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua. Yang A, tenaga kerja langsung atau direct labor. Semua tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi suatu produk yang dapat secara mudah dilacak pada produk dan umumnya mempresentasikan kos tenaga kerja tersebut. Direct labor sering juga disebut sebagai touch labor karena umumnya mereka bekerja dengan secara langsung menyentuh produknya yang sedang dibuat. Contohnya adalah pekerja yang melakukan pemotongan kayu untuk memproduksi meja di perusahaan mebel. Yang B, tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. Semua tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi produk yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung. Sama halnya dengan bahan baku tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung juga merupakan bagian dari overhead pabrik. Contohnya, tenaga kerja tidak langsung adalah pengawas pabrik, materials handlers, petugas keamanan di malam hari. Yang ketiga ada cost overhead atau factory overhead, merupakan jenis cost yang mengakumulasikan atau memasukkan semua cost manufaktur kecuali cost bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Cost overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3 kategori. Pertama adalah cost bahan baku tidak langsung seperti lem, kedua adalah cost tenaga kerja tidak langsung seperti gaji untuk mandor, dan yang ketiga adalah lain-lain atau cost overhead pabrik selain bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Contoh dari cost overhead lain-lain tersebut adalah sewa, listrik, air, depresiasi, dan segala macam pengeluaran lainnya yang terjebak di pabrik. Selanjutnya yang B, cost dipandang dari segi fungsional dalam perusahaan untuk perusahaan manufaktur. Yang pertama, cost manufaktur adalah semua cost yang terkait dengan produksi barang di pabrik dan timbul karena dijalankannya kegiatan produksi. Cost ini merupakan penjumlahan dari cost bahan baku, cost tenaga kerja, dan cost overhead. Yang kedua, cost non-manufaktur adalah semua cost yang berkaitan di luar produksi barang di pabrik dan biasanya berkaitan dengan fungsi dua hal, yakni pemasaran dan fungsi administrasi. Kos administrasi dan umum adalah kos yang berkaitan dengan manajemen umum dan kegiatan operasional suatu organisasi yang terjadi di luar pabrik. Contohnya adalah gaji bagi manajemen dan staf administrasi, depresiasi gedung kantor. Sedangkan kos pemasaran adalah kos yang digunakan untuk memasarkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya adalah iklan dan komisi penjualan. Selanjutnya yang C, cost dipandang dari hubungan dengan objek cost. Yang pertama, cost langsung atau direct cost adalah cost yang mampu dilacak dengan mudah dan akurat oleh manajemen baik pada produk, departemen maupun aktivitas tertentu yang menikmati cost tersebut. Contohnya adalah cost bahan baku langsung dan cost tenaga kerja langsung. Yang kedua, cost tidak langsung adalah cost yang sulit dilacak oleh manajemen baik produk, departemen, ataupun aktivitas tertentu. Karena cost tersebut dinikmati jasanya oleh beberapa objek cost. Contohnya adalah cost bahan baku tidak langsung, cost tenaga kerja tidak langsung, cost overhead pabrik. Misalkan gaji karyawan kebersihan yang bekerja membersihkan lantai seluruh bagian pabrik adalah cost tidak langsung bagi objek cost. Yang D, cost dipandang dari segi waktu atau periode pembebanan atau timing. Yang pertama, cost produk adalah cost yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diidentifikasi pada produk atau merupakan jenis cost yang dilibatkan dalam proses pembuatan suatu produk. Yang kedua, cost periode adalah cost yang secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat diidentifikasi pada produk atau merupakan semua cost yang terjadi kecuali cost produk. Yang E, cost dipandang dari segi perilakunya atau behavior. Yang pertama, cost tetap adalah cost yang secara total tidak berubah berapapun perubahan dalam volume produksi. Contohnya adalah overhead tetap, administrasi dan umum tetap, pemasaran tetap, cost depresiasi mesin, dan pajak. Yang kedua, cost variabel adalah cost yang secara total akan bervariasi secara proporsional dengan perubahan volume produksi. Contohnya, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya administrasi dan umum variabel, dan biaya pemasaran variabel.
Yang ketiga, kos campuran adalah kos yang mengandung unsur campuran kos variabel dan kos tetap. Selanjutnya yang F, kos dipandang dari keterkendalian atau ada tidaknya pengaruh atau intervensi manajemen. Yang pertama, kos terkendali atau controllable cost adalah kos yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu dalam waktu tertentu. Contohnya, misalkan manajer sedang berada pada pilihan apakah akan membeli mesin baru atau tidak. Kos mesin yang akan dibeli adalah contoh kos terkendali. Yang kedua, kos tidak terkendali atau uncontrollable cost adalah kos yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer atau pejabat tingkatan tertentu, atau suatu kos yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer. Contohnya, misalkan manajer memutuskan akan mengganti mesin lama dengan mesin baru. Nilai buku dari mesin lama adalah contoh dari kos tidak terkendali. Selanjutnya yang G, kos dipandang dari segi tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang pertama, kos terkendalikan adalah kos yang dapat secara langsung dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer dalam periode waktu tertentu, dan tak terkendalikan atau kos yang tidak dapat secara langsung dikendalikan oleh manajer dengan tingkat otoritas atau wewenang tertentu. Yang kedua, kos relevan dan kos tidak relevan adalah kos yang jika diketahui dapat menyebabkan perbedaan keputusan yang dibuat. Selanjutnya yang H, kos dipandang dari segi karakteristik, kos dihubungkan dengan keluarannya. Yang pertama, cost engineered adalah elemen cost yang mempunyai hubungan fisik yang eksplisit dengan output. Yang kedua, cost discretionary. Cost ini disebut juga managed cost atau program cost, adalah semua cost yang hubungannya tidak akurat dengan output. Yang ketiga, cost commit atau cost kapasitas adalah semua cost yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Selanjutnya yang I, cost dipandang dari segi tujuan manajemen atau manajemen objektif. Yang pertama, cost produk tradisional atau traditional product cost sama dengan cost produksi. Yang kedua, cost produk operasi atau operating product cost sama dengan cost produksi ditambah biaya pemasaran ditambah biaya servis. Yang ketiga, cost produk rantai nilai atau value chain product cost sama dengan cost R dan D ditambah cost produksi ditambah biaya pemasaran ditambah biaya servis atau purna jual. Selanjutnya yang J, cost berdasarkan periode akuntansi. Berdasarkan periode akuntansi, maka cost dapat diklasifikasikan berdasarkan masa manfaat dari pengeluaran tersebut dan adanya penambahan kapasitas sebuah aset. Baiklah, yang pertama ada capital expenditure. Pengeluaran ini akan memberi manfaat pada beberapa periode akuntansi. Jenis pengeluaran ini dikapitalisir dan dicantumkan sebagai aset di neraca. Yang kedua ada revenue expenditure. Pengeluaran ini akan memberi manfaat pada periode akuntansi di mana pengeluaran ini terjadi. Pengeluaran ini menjadi beban pada periode tersebut dan dicantumkan di laporan laba rugi. Demikian, tugas akuntan manajemen adalah menentukan dengan tepat dan benar informasi kos yang relevan dengan kebutuhan manajemen. Informasi kos yang tidak relevan dengan kebutuhan akan menyebabkan keputusan yang dibuat menjadi salah arah. Keputusan yang berbeda memerlukan informasi yang berbeda. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.